dengar baik-baik, sebentar lagi ada tamu datang. Siapa yang berperilaku baik, akan terpilih. Dibawa untuk hidup enak. Kalau semua berperilaku buruk, tidak ada yang terpilih, film kartun bulan ini tidak boleh ditonton. Mengerti tidak? Mengerti. Ibu kepala, Ling Er makan terlalu banyak. Ling Er tidak makan lagi. Makan, harus makan. Kalau kamu tidak makan, siapa yang makan? Nasi sepanci besar ini, dibuat untuk kalian. Kalau kalian tidak makan, apa harus aku makan sendiri? Tapi Apa tapi? Makan saja, jangan disia-siakan. Ini juga ada paha ayam, biasanya kamu paling suka. Kenapa hari ini nggak mau makan? Takut aku racuni? Cepat makan. paha ayam. Terima kasih, Direktur. Ketat sama kalian, itu juga buat kebaikan kalian. Sekarang persaingan ketat banget, kalau kalian nggak dapat keluarga baik. Nanti kalau aku nggak ada lagi, gimana? Apalagi Ling Er, sejak dibawa dari lembaga penelitian. Sering ngomong aneh-aneh, kejadian aneh terus. Kalau begini terus, gimana? Direktur itu orang baik, dingin di luar tapi hangat di dalam. Nanti kalau Ling Er udah kaya, pasti bantu panti asuhan. Bantu Direktur. Direktur jangan khawatir. Ling Er kan di lembaga penelitian. Sudah buka banyak kemampuan super, loh. Direktur, Paman ganteng. Asisten Su, Anda datang. Ini? ini yang aku teleponin tadi. Bos Lu dari grup Lu. Bos Lu, dengar-dengar Anda mau datang. Nggak nyangka cepat sekali. Hormat, hormat. Jangan banyak omong kosong. Anak-anak panti asuhan sudah semua berkumpul? Sudah. Semua di sini. Silakan lihat. Nangis, dong? Aneh ya? Semuanya nggak berlebihan, senang, sedih, atau semangat. Kenapa harus nangis? Ling Er, kenapa kamu nggak nangis? Ling Er nggak bisa nangis. Kamu? Cukup. Sial. Susah-susah ketemu keluarga kaya. Kalau anak-anak ini nggak ada yang diadopsi, masa depan mereka gimana? Ada apa, Bos Lu? Ada yang nggak puas? Apa maksudmu dengan ini semua? Bos Lu kami datang untuk mengadopsi, bukan nonton pertunjukan. Salah paham, Asisten Su. Ada beberapa orang tua yang ngeluh. Anak yang diadopsi sering memberontak. Takut nanti nggak tahu terima kasih. Makanya kami pakai cara ini. Lihat, siapa yang lompat-lompat riang, air matanya banyak. Pasti nanti tahu terima kasih, rawat Anda sampai tua. Konyol, Bos Lu kami itu, orang yang kekurangan uang? Gak usah. Cara memilih anak. Aku punya standar sendiri. Anak-anak, Paman punya banyak permen di sini. Semua orang dapat bagian. Terima kasih, Paman. Paman baik sekali. Makanlah. Cicipi dulu. Lihat, ini baru tawa yang tulus dari hati. Bos Lu ini sepertinya berbeda dengan orang kaya lainnya. Anak-anak, sekarang Paman mau tanya beberapa pertanyaan. Kalau bisa jawab, bukan hanya yang jawab benar dapat hadiah, semua juga dapat hadiah. Bagaimana? Baiklah, terima kasih, Paman. Cepat katakan, Paman. Anak perempuan Lu Qianchen. Sejak kecil harus punya pemikiran filosofis, betul. Pertama, tanya satu soal filosofi. Pemikiran filosofis, pertanyaan filosofi. Siapa yang tahu? Hubungan antara kesadaran subjektif manusia dan hal-hal objektif. Kesadaran manusia adalah reaksi subjektif terhadap hal-hal objektif. Tampaknya pertanyaan filosofi untuk anak seusia ini masih terlalu rumit. Sudahlah, aku ganti pertanyaan saja. Kesadaran manusia adalah reaksi subjektif terhadap hal-hal objektif. Paman, Ling Er tahu. Kamu tahu? Iya, Paman. Kesadaran manusia adalah reaksi subjektif terhadap hal-hal objektif, kan? Ling Er si anak kecil ini, kok bisa tahu? Pertanyaan serumit ini? Bos Lu, anak perempuan ini tidak biasa. Jangan buru-buru. Jangan-jangan dia kebetulan tahu. Aku tanya lagi. Paman, apakah jawaban Ling Er benar? Benar. Anak kecil itu. Bisakah kamu beritahu Paman, kenapa begitu? Kenapa? Kalau dia benar-benar bisa menjawab. Anak angkat Lu Qianchen adalah dia. Anak kecil yang lucu, cepat beritahu Paman jawabannya. Ling Er, kamu bisa tidak sih? Pertanyaan serumit ini, bisakah anak kecil ini jawab? Permen Paman enak sekali. Paman ganteng banget. Paman baik sekali. Aku juga ingin punya paman seperti ini. Selesai.
Di hati semua orang tidak ada jawaban. Ling Er akan ketahuan. Tidak apa-apa, tidak bisa jawab juga dapat hadiah. Permennya enak. Ada apa? Paman, permennya enak. Ling Er belum pernah makan sebelumnya. Paman tidak makan. Ini semua untuk Ling Er. Kurang, ya? Paman masih punya di sini. Paman, Ling Er sebelumnya tidak pernah makan permen enak seperti ini, jadi tidak tahu rasanya. Hanya bisa menebak-nebak. Sekarang sudah makan, baru tahu rasanya. Belum pernah makan. Jadi tidak tahu. Ling Er, maksudmu? Makanan yang belum pernah dimakan manusia, tidak akan tahu rasanya. Hanya bisa menebak-nebak, baru tahu rasanya setelah dimakan. Paman, ini berarti kesadaran manusia adalah reaksi subjektif terhadap hal-hal objektif, benar kan? Jenius. Paman senang. Paman, Ling Er jawabnya benar kan? Ling Er, kamu benar-benar jenius. Akhirnya lolos juga. Sekarang, Kepala Panti pasti senang ya? Bocah Ling Er ini benar-benar bisa menjawabnya. Jangan-jangan saat dia bicara sendiri itu sedang berpikir tentang masalah yang begitu dalam? Paman, pelukannya terlalu kencang. Ling Er hampir tidak bisa bernapas. Maaf, Ling Er. Paman terlalu bersemangat. Tidak sakit, kan? Tidak apa-apa, Paman. Ling Er sekarang sudah lebih baik. Bos Lu untuk pertama kalinya begitu senang. Sepertinya Bos Lu benar-benar menyukai gadis ini. Bos Lu, kita lanjutkan? Anak-anak lain di panti asuhan juga hebat-hebat. Tidak perlu. Anak perempuan saya, Lu Qianchen, adalah dia. Bos Lu benar-benar memilih Ling Er. Tapi karakter Ling Er aneh. Kalau dikembalikan lagi, bagaimana? Bos Lu, Anda tidak pertimbangkan lagi? Apa? Kamu meragukan pilihan? Bos Lu? Bukan, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, Ling Er ini ada sedikit masalah. Masalah kecil apa? Gadis ini pintar. Sehat, apa masalahnya? Bos Lu, asisten Su, begini. Dia punya sedikit masalah kejiwaan. Dia sering bicara sendiri, ngomong tidak karuan. Bahkan membuat anak lain menangis karena ketakutan. Sudah diadopsi beberapa kali, tapi selalu dikembalikan. Jadi, kalian harus pikirkan baik-baik dulu ya. Bukan itu. Itu karena Ling Er bisa mendengar apa yang orang lain pikirkan diam-diam. Dia tahu rahasia orang lain. Kalau diberitahu, orang lain pasti akan sedih. Jadi Ling Er hanya berani bermain sendirian. Ini, Bercakap-cakap sendiri, omong kosong saja. Bercakap-cakap sendiri. Itu artinya Ling Er suka berpikir mandiri dan sensitif loh. Itu omong kosong. Itu karena Ling Er kita punya imajinasi yang luas. Dan tidak kaku dalam berpikir. Ah, bisa diartikan seperti itu juga ya. Tidak salah. Bos Lu ngomong begitu pasti, ada makna mendalam di baliknya. Aku harus telah baik-baik. Benarkah Paman? Mereka melihat masalah terlalu permukaan. Hanya saja tidak melihat kelebihan yang ada pada Ling Er. pikiran Bos Lu bisa semaju itu ya? Sepertinya Ling Er benar-benar sudah mendapatkan keluarga yang cocok. Semoga tidak dikembalikan lagi. Ling Er, apakah kamu mau pulang bersama Paman? Tapi, Paman akan menanggung semua kebutuhanmu. Paman sangat unik ya. Ling Er suka Paman seperti ini, Paman. Ling Er kan banyak makan loh. Apakah Paman tidak akan muak dengan Ling Er? Tidak apa-apa, Paman juga banyak makan. Asalkan Ling Er tidak muak karena Paman terlalu miskin saja. Ling Er tidak benci Paman karena miskin kok. Paman juga jangan tinggalkan Ling Er ya. Janji genggam jari. Janji genggam jari tidak berubah selama 100 tahun. Ling Er. Mulai sekarang nama keluarga ini adalah Lu. Bagaimana kalau namanya Lu Ling Er? Lu Ling Er bagus sekali. Paman, Ling Er suka nama ini. Lu Ling Er, kamu harus panggil aku ayah sekarang. Ayah.
Ya, cuma sebatas panggilan kok. Ling Er, kamu mau panggil apa aja boleh. Kalau mau panggil paman juga boleh. Tapi, di tempat umum. Panggil papa, ya. Oke, Ling Er ingat, Papa. Mama Ling Er mana? Kenapa dia nggak datang? Iya nih, masih kurang satu nyonya. Gimana ini? Oh, ternyata Ling Er dari keluarga orang tua tunggal. Masa sih? Ling Er, papa sekarang aja kamu cari mama, ya? Ayo, cari Mama. Asisten Su. Kamu paling banyak akal. Ada ide untuk urusan nyonya? Di sekitar sini ada toko pacar sewa, aku antar bapak lihat. Toko pacar sewa ini, legal nggak? Tenang aja, Bos Lu. Jaminan legal. Ayo, kita lihat. Ling Er, kita sekarang pergi cari mama. Oke. Su Mengyao, kamu udah di toko kita hampir 3 bulan, sampai sekarang belum ada satu order pun. Kamu masih mau kerja apa nggak sih? Tapi ini bukan salahku. Mereka mau. Macam-macam sama aku. Kamu namanya Su Mengyao, ya? Tanganmu putih banget. Wah, malu-malu ya. Aku suka nih. Kamu ngapain? Jangan sentuh aku. Sayang, jangan gitu dong. Nanti aku gimana bawa kamu pulang. Ayo, biar aku lihat. Kamu. Masih berani ngeles? Aku tanya, pelanggan pegang dikit kenapa? Kamu rugi apa? Kurang daging atau kehilangan daging? Tapi aku. Tapi apalagi tapi? Sudah perempuan zaman now, takut apa? Di Prancis aja cipika-cipiki, ya kan? Kita ini pacar sewa, bukan jualan. Cari uang kan nggak memalukan. Susu, lebih santai aja. Mereka untung dari kamu, sebaliknya. Kamu juga untung dari mereka, kan? Ada masalah apa? Tapi ini jelas-jelas nggak benar. Apalagi. Pacar sewaan juga nggak seharusnya kayak gini. Udah cukup. Aku peringatin kamu, Su Mengyao. Kalau bulan ini masih nggak ada deal, kamu keluar. Toko kita kecil, nggak sanggup nanggung orang nganggur. Bos Lu, ini dia tokonya. Silakan lihat. Kalian siapa? Ini Bos Lu dari grup Lu. Datang mau cari pacar sewaan. Bos Lu dari grup Lu, satu-satunya perusahaan. Tercatat di bursa di kota kita. Ya ampun, dia juga. Satu-satunya direktur utama. Direktur utama perusahaan tercatat. Klien besar. Selamat datang, Bos Lu. Semua cewek-cewek cantik di toko kita ada di sini. Silakan dilihat, dipilih. Bos Lu. Cari perhatian. Nggak ada isi dan selera sama sekali. Ayah nggak suka yang norak, suka yang polos dan punya otak. Buat hidup, prinsip dan harga diri dilepas. Mungkin aku emang nggak cocok di bidang ini. Prinsip, harga diri, niat awal. Ling Er suka. Ayah juga suka. Gimana, Bos Lu? Ada yang disuka? Kalau ada yang suka, bisa langsung dibawa pulang. Semuanya nggak sesuai kriteria. Udahlah. Cepetan cari alasan buat pergi. Bos Lu. Jangan ganggu Bos Lu mikir. Maaf. Orang kaya susah banget dilayani. Alasan apa ya yang bagus? Gawat, ayah nggak nemuin Mama. Ayah bakal kelewatan Mama. Nggak boleh, Ling Er harus cari cara. Ayah. Ada apa, Ling Er? Lapar ya? Ayo. Ayah ajak makan enak. Ling Er nggak terlalu lapar. Ayah, Ling Er suka kakak itu. Cantik dan punya otak. Dia? Ternyata orang kaya juga suka yang kayak aku. Ramping, kaki jenjang, pantat montok. Dari gayanya kayaknya. Dia ayah tunggal. Siapa tahu aku bisa. Ayah, pilih dia aja. Ling Er suka mama yang kayak gini. Bos Lu. Ternyata. Anak kecil memang mudah tertipu oleh penampilan luar. Kakak Ling Er ini. Ternyata pesona kakak, bahkan anak kecil pun tak bisa menolak godaannya.
Kakak, Ling Er suka kakak. Bisa jadi mama Ling Er enggak? Aku? Iya kakak, Ling Er suka banget sama kakak. Masa sih? Kok bisa dia? Anak kecil kok suka sama orang kampungan kayak gini? Penampilannya emang beda banget. Hihi, papa senang, Ling Er pilih yang benar. Pilih dia, jangan pilih dia. Ling Er nggak sayang papa lagi, pilih dong, pilih dong. Oke. Semuanya ikut Ling Er. Itu. Kamu mau nggak? Aku? Sorot matanya beda sama tamu lain. Nggak bisa, Su Mengyao ini sifatnya keras. Nggak fleksibel, kalau sampai bikin bos lu marah. Toko kita bisa hancur semua. Tunggu dulu, bos lu. Ada apa? Su Mengyao punya kekurangan karakter. Aku takut kamu bawa pulang nggak suka. Kekurangan karakter? Iya, Su Mengyao ini. Selain pendek, dada kecil, bicara belak-belakan, nggak ada feminitasnya. Nggak boleh disentuh lagi. Dulu ada klienku yang mau pegang kakinya. Coba tebak, Su Mengyao ini. Langsung tampar, muka klienku itu. Bengkaknya lebih bulat dari bola. Ini. Aku perkirakan, cewek muda ini dari kecil nggak pernah pacaran. Mungkin ada sindrom benci cowok. Nggak pernah pacaran? Tulus dalam perasaan. Benci cowok, menjaga diri, bicara jujur, logika kuat. Ini bukan kekurangan, ini kelebihan. Pasangan yang sempurna. Papa makin semangat, papa suka mama, suka. Bos Lu, bagaimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Orang kayak Su Mengyao. Sungguh nggak cocok dengan status Anda. Ibu Su Mengyao. Mohon pastikan untuk bersama saya. Ling Er butuh mama yang baik kayak kamu. Itu, karyawan yang baik kayak kamu. Bukan. Adalah kekasih. Bos Lu, mungkin saya kurang jelas menjelaskannya. Su Mengyao ini. Ini kelebihannya. Kelebihan. Postur tubuh dan sifatnya begini, mana mungkin cocok jadi kekasih? Jangan-jangan bos lu kita suka yang begini? Bos Lu, ini agak keterlaluan nggak sih? Bos lu kita bilang bagus. Ya sudah bagus. Kerjakan tugasmu, jangan banyak omong. Ya, Bos Lu bilang bagus. Ya sudah bagus. Ternyata bos-bos suka yang begini ya? Aku catat dulu deh. Ibu Su Mengyao. Apakah Anda bersedia? Su Mengyao, jangan nggak tahu diri. Bos Lu mau memilihmu itu rezekimu. Cepat setuju, ingat kamu masih masa percobaan. Diam. Kalau nggak diam, toko kamu yang kubuat diam. Aku cuma takut dia nggak tahu diri. Aku diam. Ibu Su Mengyao. Katakanlah pendapatmu dengan berani. Perusahaan lu tidak akan memaksa. Kakak. Ling Er suka kakak. Papa juga suka kakak. Kakak, cepat setuju dong. Ling Er suka banget sama kakak. Baiklah, Bos Lu. Tapi aku punya syarat, selama kontrak berlangsung. Kamu nggak boleh melakukan hal yang keterlaluan padaku. Tenang, Lu Qianchen jamin mutlak. Kalau gitu, bisa lepasin tanganku nggak? Oh maaf. Aku terlalu semangat. Hore, Ling Er akan punya keluarga yang utuh. Ling Er, 7 hari lagi, kakek nenek akan datang. Jangan sekali-kali bilang kalau kamu diadopsi, ya. Ingat, Ling Er dibesarkan oleh papa mama. Sejak kecil, bukan diadopsi dari panti asuhan. Papa mama sangat mesra dan baik padaku. Oh iya? Ling Er pintar sekali. Ibu Su Mengyao, Anda juga harus tutup mulut rapat-rapat. Jangan sampai bocor, jangan sampai orang tuaku tahu. Kamu adalah pacar sewaan. Tenang, Pak Lu, aku akan berhati-hati. Hanya saja, surat nikah ini, apakah agak? Tenang saja. Ditangani khusus. Ayo ganti sepatu. Ayah, Ibu. Bukannya kalian baru datang saat tahun baru? Kok sudah sampai hari ini? Xiaonian juga termasuk tahun, Qianchen. Hari ini kan Xiaonian. Orang tua ini mainnya nggak pakai skrip. Pasti ide Lusin. Aduh, pacar sewaan. Anak adopsi dari panti asuhan, Lu Qianchen. Kamu jelaskan dong. Ayah. Pembicaraan tadi. Ayah dengar semuanya?
Kebetulan, satu kata pun nggak terlewat. Lu Qianchen, cepat jelaskan. Kalau nggak jelas, aku copot semua jabatanmu di perusahaan. Selesai, rumah baru Ling Er bakal bubar. Gimana nih? Isi rencana didengar semua sama orang tua. Mau dijelasin gimana? Selesai, rumah baru Ling Er bakal bubar. Nggak bisa, Ling Er harus cari cara. Paman, Bibi, Qianchen melakukan ini. Pasti ada kesulitan yang memaksanya. Biarkan aku yang tanya dia. Qianchen, kamu melakukan ini untuk mewarisi grup Lu, kan? Kamu? Qianchen, sebenarnya untuk mewarisi grup Lu. Gak perlu sampai merendahkan dirimu sendiri. Asal kamu mau, aku, Amy Wan King, siap kapan saja membangun keluarga bersamamu. Gak usah. Dia masih dingin seperti dulu. Lu Qianchen, Wan King sengaja datang menemani kita makan malam Xiaonian. Pulang ke rumahnya aja nggak. Kamu, gadis sebaik ini aja nggak kamu pilih. Malah cari pacar sewaan. Kayaknya kamu sudah makan. Hati beruang dan pedu macan, ya. Ayah. Bukan seperti yang ayah dengar. Masih keras kepala. Kami semua barusan dengar loh. Ya, segera copot semua jabatan kakakku di semua jabatan di perusahaan. Orang yang memiliki atasan dan menyembunyikan kebawahan seperti dia, sama sekali tidak pantas mewarisi keluarga Lu. Lu Qianchen, melihat perilakumu sekarang, saya sangat kecewa. Dengan jabatan saya sebagai ketua dewan direksi, Ling Er sudah menemukan cara. mencopot semua jabatanmu di perusahaan. Kakek. Ayah jahat ngirim aku ke panti asuhan, baru dijemput pulang hari ini. Apa dia tidak mau aku lagi ya? Nak kecil, apa maksudmu ini? Kakek, ketika ayah kerja, dia merasa aku engge ganggu. Jadi dia ngirim aku ke panti asuhan. Hari ini dia tahu kakek mau datang, baru jemput aku pulang. Lihat nih kek, aku jadi kurus karena kelaparan. Ini, Panti asuhan? Linger ini sedang bantu aku. Lu Qianchen. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Yah, dengarkan aku jelaskan. Ini bukan... Tadi kan kerjaanku terlalu sibuk. Ya Ling Er? Kenapa kamu cerita ini ke kakek sih? Ayah salah, boleh kan? Ayo, cepat pulang sini, nanti ayah tidak akan ngirim kamu ke panti asuhan lagi. Ayah jahat. Ling Er tidak percaya sama kamu. Kamu selalu ngomong begitu. HMPH. Oh ternyata begitu. Kalau dibilang begitu, semuanya jadi masuk akal. Tidak mungkin salah, ini pasti sandiwara. Ayah, ibu, jangan tertipu sama Lu Qianchen. Ini semua cuma sandiwara dia. Sandiwara? Lu Qianchen, aku kan kerja sibuk setiap hari. Beginikah cara kamu ngurus Ling Er? Kok malah diantar ke panti asuhan? Yau, kan aku sibuk banget. Nggak bisa ngurus dia. Lepasin tangan kamu dulu dong. Ayah ibu lihat, ada orang luar juga, apa-apa bicara. Kita pulang ke dalam rumah bicara. Pulang apa ke dalam? Kenapa ada hal yang tidak bisa dibicarakan di sini? Kalau hari ini kamu tidak jelaskan masalah ini dengan jelas. Kita cerai hari ini juga. Yau, jangan emosi dong. Jangan main sandiwara di sini lagi, jangan kira aku tidak tahu. Dia itu pacar sewa yang kamu undang sini. Ibu, tolong bela aku ya. Lu Qianchen ini bilang, kalau wanita mau mandiri secara kepribadian, harus mandiri secara ekonomi. Jadi maksa aku buat jadi pacar sewaan. Biar cari uang sendiri. Ibu, tolong bela aku ya. Apa? Kamu? Gila. Ibu, ayah, dengerin penjelasanku dulu, aku ngelakuin ini juga. Juga demi Yau. Kamu? Dasar kamu? Ibu. Ayah. Ibu, aku ada kesulitannya. Kesulitan? Kesulitan apa? Sekarang. Aku aja belum suruh kamu jongkok di luar, udah baik banget. Malah masih aja ngeles di sini. Aku bilang, udah nikah sekian lama, gak pernah pulang jenguk kita. Di sini kamu nyiksa istri dan anak ya? Aku gak. Masih ngeles? Apa? Masih ngeles? Lihat nih hari ini aku. Ayah, Qianchen udah tahu salahnya. Kasih Qianchen kesempatan lagi ya. Dia udah tahu salah. Lihat tuh, cewek baik banget, masih minta ampunin buat kamu. Qianchen, aku kasih tahu ya, hari ini cuma karena... Yau, aku baru gak main kasar sama kamu. Kalau kamu berani nyiksa mereka berdua lagi, lihat aja, aku tendang kamu habis-habisan. Wah, kakek nenek hebat banget ya. Ayah hampir berdarah tuh. Ling Er,
Yao Yao, tenang aja. Ada apa-apa, bilang sama kita yang blind. Iya, ada aku di sini. Dia, Lu Qianchen, gak bakal bisa berulah. Makasih kakek nenek. Hah? Makasih ibu ayah. Ayah, bukan. Kakak aku kan jelas-jelas ada di sini. Aduh Lusin, aku tahu. Kamu juga kesel sama kakakmu, tapi... Ayah, tendangan tadi walau cuma pakai 1/10 tenaga. Udah bikin dia pendarahan dalam, udahan aja deh. Bukan, ayah, maksudku. Udah Lusin, sekali lagi tendang, kakakmu gak bakal selamat. Lagi pula dia kan kakakmu, kamu yang mukulin gak pantas. Bukan, ibu, maksudku. Udah, Lusin. Aku, kamu, sialan, bete banget. Aduh sakit. Kok orang tua main pukul sampai separah ini? Ayah terluka parah, perlu diobati. Kok Pak Lu bisa terluka separah ini? Ayah, ibu, aku udah lihat bentuknya dulu. Naik ke atas untuk diobati. Kalian duduk dulu ya. Masalah hari ini. Kamu kan tahu Lu Qianchen sedang berpura-pura. Kenapa tidak biarkan aku membongkar kepura-puraannya? Menurutmu dalam situasi seperti hari ini, apa orang tuamu akan mendengarkan kata-katamu? Tapi tidak bisa hanya diam saja melihat dia melarikan diri begini. Kesempatan yang bagus sekali. Jangan buru-buru dong. Kesempatan pasti akan datang lagi, kan? Aku buru-buru. Lusin, Wan King. Makan malam hampir siap, nanti makan bersama ya. Ya, Tante. Iya, Bu. Cepat turun ya. Ku beritahu, soal hari ini, pasti bisa kutangkap. Kelemahan Lu Qianchen. Tidak akan biarkan dia lolos begitu saja. Perusahaan Lu harus jadi milikku. Oh ya? Semoga beruntung. Lu Qianchen, kamu harus jadi pria MU Wan King. Gimana, Pak Lu? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Ayahku main pukul terlalu keras. Ayah, di perut ayah ada banyak benjolan. Ini namanya otot perut. Kalau yang ini, Ini namanya otot dada. oh, kenapa otot dada ayah tidak sebesar milik ibu? Lingher, ngomong apa sih? Apa kata Ling Er salah? Ayah, ibu. Kenapa jadi malu-malu? Karena Itu. Susu, Linger, Qianchen. Makan malam sudah siap, turun makannya. baik, Tante. Ya, Bu. Iya, Nek. Kalau gitu kalian lanjutin, aku turun tunggu di bawah ya. Oke. Ibu, kenapa tadi? Ibu belum jawab. Karena ya, ini bukan hal yang seharusnya ditanyakan. Jangan tanya. HMPH. Wanita dengan penampilan seperti itu, mana mungkin disukai oleh Lu Qianchen? Cuma sedang acting saja. Kenapa dia terus menatapku? Apa ada sesuatu di kepalaku? Yang pantas untuk Lu Qianchen. Hanya aku, MU Wan King. Wah, Mama ketemu saingan cinta. Kedua orang ini kenapa? Kok diam terus? Mama, Ling Er lapar. Ling Er mau makan. Yau Yau, Ling Er sudah lapar. Duduklah makan. Ling Er, duduk di sebelah kakek. Hai. Ling Er, Yao Yao, ayo coba cepat. Ini hasil kerja Mei dan Wan King. Sibuk sepanjang sore, ayo cicip. Lihat rasanya gimana. Terima kasih, Ayah. Ya, kakek. Lu Qianchen, kamu diam saja ngapain? Nunggu aku suapin? Kalau ayah belum ngomong, mana berani aku makan? Wah, kamu masih enak ngomong. Lu Qianchen, setiap ingat. Kamu menyiksa mereka berdua, aku pengen tendang kamu. Sudahlah, kalian berdua duduk aja udah berantem. Tahun baru begini enggak bisa baik-baik? Paman, masih marah soal pagi tadi? Ayah, ini bener apa nggak belum jelas, udah duduk makan. Agak terlalu kan? Apa maksudnya bener enggak? Lusin, kamu maksud apa? Paman, maksud Lusin itu. Apakah Qianchen ini benar-benar menyesal atau enggak? Di meja makan kan bisa kelihatan. Lu Qianchen, kamu kok enggak tahu? Ambilkan lauk buat istri dan anakmu. Oh. Yau Yau, Ling Er,
Ayo makan banyak. Adik Mengyao, kamu juga ambilkan lauk buat Qianchen. Hah? Qianchen, tunggu dulu. Aku ingat Qianchen alergi seafood. Sial. Hal ini aku lupa kasih tahu. Pasangan palsu terungkap. Gimana nih, Mama salah ambil lauk, identitas bakal ketahuan. Ling Er juga bakal dikembalikan ke panti asuhan. Kayaknya Qianchen alergi seafood. Dulu waktu kecil Qianchen, pernah hampir dirawat di rumah sakit gara-gara makan seafood. Hei, kakak ipar, kamu udah lama nikah sama kakakku. Kok bisa nggak tahu dia alergi seafood? Ini nggak mungkin kan? Ah, Lusin. Mungkin adik Mengyao lupa. lupa? Kayaknya baru kenal deh. Yo. Sebenarnya gimana sih? Yani Yo, kamu udah lama kenal Qianchen. Hal sepenting ini kok bisa lupa? Ayah, ibu, aku. Sumenyau. Kamu kok bodoh banget? Ngapain ambil lauk itu? Cepat bilang, apa kamu memang aktor yang dipekerjakan kakakku? Ini bukan salah Yao Yao. Karena mereka berdua memang aktor yang kamu sewa. Karena aku alergi seafood. Sudahlah. Apa? Ini. Alergi seafood nggak bisa disembuhin. Kamu bohong. Oh ya? Coba kamu buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Enak, wangi banget. Enak, rasanya pas. Ini nggak mungkin. Bukannya Qianchen alergi seafood? Kenapa dia nggak apa-apa? Qianchen, kamu beneran nggak apa-apa? Ini kan seafood. Tenang aja Bu, alergi saforku udah sembuh. Lu Qianchen, jangan dipaksain ya. Gak kok Pak. Lihat. Gak apa-apa sama sekali. Alergi seafood nggak bisa disembuhin total, Pak Lu ini. Gimana caranya ya? Makan dong. Ling Er hebat banget, tangannya ditaruh di punggungku. Ternyata bisa nahan alergi seafood sementara. Belum selesai, adik Mengyao. Aku ingat ulang tahun Qianchen. Sepertinya sebentar lagi, ya? Kamu ingat tanggal berapa? Aku mau siapin hadiah ulang tahun. Ulang tahun. Aduh, ulang tahunku besok lusa. Yao Yao nggak tahu sama sekali. Gimana nih? Cuma suami istri palsu. Nggak bisa jawab, kan? Ulang tahun Papa besok lusa, nggak boleh, harus cepat-cepat kasih tahu Mama. Ulang tahun Qianchen besok lusa. Aku rencana. Kasih dia jam tangan. Jam tangan Qianchen emang udah waktunya diganti. Udah dipakai bertahun-tahun. Adik Mengyao, apa Qianchen pernah kasih tahu kamu? Siapa yang ngasih jam tangan ini? Jam tangan ini, aku dapat pas baru mulai kerja. Anyone King yang ngasih. Dia tiba-tiba bahas ini buat apa? Ternyata jam tangan Papa dikasih mantan saingan Mama. Aku harus cepat kasih tahu Mama. Siapa yang ngasih nggak penting. Yang penting dia senang. Soalnya waktu itu, aku sama Qianchen belum kenal. Sekarang aku udah dapat orangnya. Cuma segini jam tangan. Nggak ada artinya. Waduh, bau bubuk Mas Yuni. Ya sudah. Cepat makan, lauknya udah dingin. Hari ini Mama hampir ketahuan, nenek kakek, sama om tante tadi. Nanya banyak ke Ling Er. Untung Ling Er bisa jawab semua. Ling Er kita yang paling hebat. Mama, lihat, Papa lagi melamun. Pak Lu.
Nona Su. Ling Er. Papa bibir sosis. Pak Bos Lu, kamu baik-baik aja? Lumayan. Cuma rasanya, kayak mati rasa. Pak Lu udah baik kan? Pak Lu. Ah. Udah baik kan? Oh. Udah jauh lebih baik. Setidaknya bengkaknya sudah mereda, dan ada perasaannya. Maaf ya, semuanya salahku. Kalau bukan karena aku, kejadiannya nggak bakal kayak gini. Kejadiannya tiba-tiba. Aku nggak bisa kasih tahu lebih dulu. Nona Su, kamu nggak perlu nyalahin diri sendiri. Bosen banget, mama kayak gini. Kapan bisa jatuh cinta sama papa? Ada ide nih. Ling Er mabuk, pusing banget. Maaf ya, aku nggak sengaja. Mama mukanya merah. Jangan nakal. Ling Er nggak nakal. Ling Er mabuk. Ling Er nggak tahu apa-apa. Drama queen kecil. Pak Lu, urusannya udah hampir selesai. Aku bawa Ling Er istirahat dulu ya. Jangan dong mama, Ling Er belum puas main. Temani papa sebentar lagi yuk. Ling Er kecil, Pak Lu sekarang mau istirahat. Kita nggak boleh ganggu dia, dengerin mama ya. Ya udah deh. Ayo pergi. Nona Su, kamu malam ini nggak boleh pergi, harus temani aku. Kamu telat banget panggil aku. Ada apa? Bukannya kamu dari dulu pengen bongkar kedok Lu Qianchen? Malam ini, kesempatan bagus nih. Kesempatan bagus? Kesempatan apa? Makan malam tadi. Tanya anak itu banyak banget, tetap aja nggak kebongkar. Gimana mau bongkar lagi? Di depan orang gampang pura-pura, di belakang, belum tentu. Maksudmu? Inspeksi mendadak, lihat Lu Qianchen. Sama Su Mengyao beneran suami istri atau enggak? Mantap. Memang kamu banyak akal. M Yuan King, kamu kok. Bantuin aku sepenuhnya. Mau apa sih? Ada yang bantuin bagus kan? Ngapain nanya terus? Nggak boleh dong. Nggak nanya jelas aku nggak tenang. Enak banget. M Yuan King. Jangan-jangan kamu suka sama aku? Aduh lepasin. Yang kamu mau itu grup Lu. Yang kuinginkan adalah Lu Qianchen. Sesederhana itu. Hampir lupa wanita ini pernah belajar judo. Tuan Lu, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nona Su, kamu salah paham. Maksudku adalah, kita harus bermalam bersama satu malam. Ayah ibu sedang bicara hal memalukan. Ling Er mau kembali ke kamar sendiri untuk tidur. Hei Ling Er. Selamat tinggal. Ling Er. Hei, Ling Er. Nona Su. Tuan Lu, aku tidak terlalu mengerti apa yang kamu katakan. Maaf ya, aku juga mau kembali tidur. Nona Su. Tuan Lu. Maaf Nona Su, aku tidak punya maksud buruk. Jangan salah paham. Kamu tidak terluka kan? Apakah tadi aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona Su. Malam ini kamu harus tidur satu kamar denganku. Tuan Lu, kamu lagi-lagi begini. Dengarkan aku jelaskan, jika kamu tidak tidur. Satu kamar denganku, rencana kita akan terbongkar. Jadi maksudmu adalah, Betul-betul. Itu dengan karakter adikku, dia pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi demi keamanan, untuk sementara kita tidur satu kamar dulu. Ini yang paling aman. tapi ini, Tenang saja, tanpa izinmu aku tidak akan pernah melakukan hal yang melampaui batas terhadapmu. Aku Lu Qianchen bersumpah. ya sudah, tapi ada satu orang yang harus tidur di kasur lantai. Tidak masalah. Semua terserah kamu.
Kamu adalah tamu. Biarkan saja tidur di kasur lantai. Hei jangan. Aku tidak terlalu terbiasa dengan bau pria, jadi lebih baik aku yang tidur di kasur lantai. Oh, baiklah kalau begitu. Ayah benar-benar bodoh, malah biarkan ibu tidur di kasur lantai, sudahlah. Ling Er juga mau tidur dulu. Kak, itu, keluarga datang bawa kehangatan. Lusin, Wan King, sama orang tua. Sudah larut begini, kalian tiba-tiba masuk. Sopan gak sih? Itu, kan air di bawah mati. Kami khawatir kamu nggak ada air minum. Jadi bawa sedikit ke atas. Iya, air di bawah memang mati. Qian Chen, jangan tersinggung ya. Kami nggak ada niat jahat. Iya. Adikmu maksain kami, satu keluarga naik, buat ngasih kamu air. Iya. Qian Chen, kami ganggu kalian berdua ya. Kak, kok tidur di lantai? Lusin, kamu. Kak, kamu sama kakak ipar, kan bukan suami istri beneran? Kok masih pisah tidur? Gimana, kalian palsu ya? Qian Chen, Susu, ini tidur di lantai gimana ceritanya? Papa, Mama. Salah paham. Lu Qian Chen, hari ini kamu jelasin ke aku. Kalau nggak jelas, tendangan tanpa bayangan aku bakal habisin kamu. Paman, jangan emosi dulu. Mungkin cuma salah paham. Qian Chen, cepetan jelasin ke Paman. Paman udah marah. Ayah. Aku. Gimana mau jelasin ini? Sial, salahku semua. Lu Qian Chen, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau nggak jelas, aku nggak cuma hukum kamu pakai aturan keluarga. Aku juga copot semua jabatan kamu di perusahaan. Qian Chen, cepetan jelasin ke ayahmu. Ayahmu udah marah. Ayah. Aku, dia. Sudah 99 kali sujud, tinggal satu gerakan terakhir. Gimana ini? Sumiao, kamu kok lebay banget sih? Kalau bukan karena kamu, urusan ini nggak bakal jadi kacau begini. Nggak bisa jelasin kan? Udah aku tahu, kalian suami istri palsu. Papa, Mama, nggak usah nunggu lagi. Mereka nggak bakal bisa jelasin. Mereka cuma pasangan palsu. Bagus. Kau memang bohong padaku, Lu Qian Chen. Kau berlutut sekarang. Ayah. Paman, bukankah ini agak berlebihan? Aku bilang terakhir kali berlutut. Qian Chen, kau. Kami mau bilang apa lagi tentangmu? Paman, sebenarnya Qian Chen. Kau diam. Urusanmu. Nanti kita hitung. Ayah, ini bukan salah Yao Yao. Kalau marah, tunjukkan padaku. Wah, kau malah berani. Kau kira aku tidak berani? Mama. Mama, Ling Er ngantuk. Aku mau Mama temani tidur. Ling Er, bukankah tadi sudah pulang tidur? Kenapa keluar lagi? Dulu selalu Mama yang temani Ling Er tidur. Mama tidak ada, Ling Er takut. Ling Er baik, pulang dulu ya. Ayahmu sekarang. Kakek, jangan pukul ayah. Nak, minggir sana. Kau sama sekali bukan cucuku. Hari ini aku akan menghajar habis-habisan. Anak durhaka ini, aku. Tidak. Aku memang cucumu. Kau ngawur. Pria ini dan wanita ini, mereka berdua tidur terpisah. Mana mungkin punya cucu secantik kamu. Salah. Papa Mama pisah ranjang karena Ling Er masih kecil. Saat Mama ada di rumah, harus temani Ling Er. Tidak mau kasih Ling Er adik lagi. Makanya pisah ranjang. Apa katamu? Ini tidak mau anak kedua, jadi pisah kamar. Ya, masuk akal juga sih. Jangan-jangan aku memang salah sangka? Yao Yao, ini yang dikatakan Ling Er benar semua. Kamu ini belum jelas keadaannya sudah asal ngomong. Begini caranya jadi ayah? Aku ini juga terlalu buru-buru. Kalau lain kali masih begini. Satu tamparan bunuh kau. Loh, bukannya katanya lain kali baru tampar? Mei Mei. Aku salah, Mei Mei, ini tidak akan terjadi lagi. Dia hampir berhasil menipu kita. Apa yang harus kita lakukan? Adik Menyao, tadi itu Paman dan Bibi. Mereka salah paham denganmu, jangan diambil hati.
Aku tidak apa-apa kalau dihina. Yang penting adalah Qian Chen dari keluargaku tidak boleh. Dan Ling Er tidak boleh merasa dihina. Adik Mengyao benar. Bagaimana kalau kita pergi? Lihat ke kamar Ling Er saja. Aku sangat suka anak kecil. Aku penasaran kamar anak ini. Seperti apa bentuknya? Ini. Saingan cinta ibu, kenapa dia mau pergi ke kamar Ling Er? Hai Leha, bukannya kamu bilang selalu tinggal bersama Lu Ling Er. Nanti kalau tidak ada jejak tempatmu tinggal di sana. Lihat bagaimana kamu mau menjelaskannya. Saingan cinta ibu sedang menjebak kita. Aku sama sekali tidak pernah tinggal di kamar Ling Er. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada apa Yao Yao? Ling Er. Ini Yuan King dan Lusin. Bukan orang yang mudah ditangani. Qian Chen, bagaimana kalau kita bersama-sama pergi ke kamar Ling Er melihat-lihat? Kami juga ingin tahu bagaimana kehidupan Ling Er, kan? Tadi itu, ayahmu terlalu impulsif, ya? Ibumu benar. Tadi ayah terlalu impulsif. Jadi, kita bersama-sama pergi ke kamar Ling Er. Mengetahui kehidupan dia, dengan begitu kami juga bisa menebus kesalahan kami. Ya benar-benar, tidak berarti setuju, Yah Bu. Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Bukan? Qian Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamar Ling Er sama sekali tidak ada. Jejak aku tinggal di sana. Kalau mereka pergi, rasanya mereka akan segera menemukannya. Orang Lusin itu, aku ingin sekali menendangnya. Ayah, kamu mengeluarkan kata kasar loh. Maaf Ling Er. Ayah kehilangan kendali emosi tidak? Bagaimana Ling Er tahu? Apa yang ada di pikiranku? Ayo ayah, kita juga pergi saja. Ling Er. Kamu tadi. Kenapa, ayah? Tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu lelah, jadi berhalusinasi. Tidak apa-apa, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Ling Er tidak takut. Lu Qian Chen, kamu kenapa sih? Bisnis mati-matian saja tidak takut, sekarang mentalnya malah kalah dari seorang anak kecil. Kalah ya kalah. Paling-paling, mulai lagi dari awal. Kita juga ke sana. Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Ada apa, Paman? Cepat buka pintunya untukku. Lusin, tidak bisakah kamu lembut pada anak? Aku, Lusin, perhatikan caramu. Berbicara dengan anak. Iya, ayah. Paman seharusnya bilang, Ling Er, adik kecil, tolong buka pintunya. Begitu baru benar. Baik. Ling Er, adik kecil, tolong buka pintunya. Nah, baru itu paman yang baik. Kamu. Kelinci kecil yang baik, bukalah pintunya. Paman, pintu dibuka seperti ini loh. Kamu. Baik-baik. Aku tidak akan berdebat denganmu. Nanti, periksa dengan teliti. Apakah dalam rumah ini benar ada? Jejak kehidupan Su Mengyao. Tidak masalah. Disembunyikan cukup dalam juga. Biar aku lihat apa yang terjadi. Siap. Jangan. Lusin, tunggu. 2 bantal? Kok bisa begini? Paman, ngapain kamu buka? Selimut Ling Er? Aku cuma lihat-lihat. Memang ada jejak kehidupan orang dewasa. Lusin, sebenarnya kamu mau apa? Jangan sembarangan sentuh kamar anak ini. Aku tidak percaya ini. Tidak apa-apa. Aku cuma lihat-lihat saja. Ah, wangi. Tuan Lu, dia sedang apa? Tidak tahu. Lusin, kamu mau apa? Kak, jangan salah paham. Aku cuma ingin mencium. Apakah bau di tempat tidur ini sama seperti kakak ipar? Lusin, otakmu ada masalah ya? Qian Chen, sudahlah. Adikmu ini. Dia terlalu keras kepala, nggak akan berhenti sebelum nyampe tujuan. Biarin aja dia. Cium baunya. Papa, Lusin. Jangan keterlaluan ya, jaga batasan. Batasan, batasan. Mama, kamu juga. Dengar nggak? Papa mama udah bilang gitu. Minggir. Gimana nih? Lusin kan jago banget cium bau cewek. Kalau sampai dia curiga. Bisa-bisa. Pak Lu, keluarga ini kok semuanya? Udahlah, pasrah aja.
Jangan khawatir papa, nggak apa-apa. Ling Er. Kamu. Kayaknya Lusin udah curiga nih. Ada apa Lusin? Apa baunya aneh? Nggak cocok. Gawat. Hidung Lusin kok sensitif banget. Bukan soalnya dia. Soalnya apa Lusin? Cepetan bilang dong. Bukan soalnya dia. Jangan lama-lama, cepetan bilang. Bukan soalnya. Soalnya bau kakak ipar. Sama persis kayak di kasur. Apa? Ini nggak mungkin. Jadi yang Qianchen bilang benar semua? Kayaknya, faktanya emang gitu. Lusin, kamu yakin nggak salah? Nggak. Kok bisa gini? Apa mereka udah siapin duluan? Udah jelas kan? Ayo kita semua. Istirahat aja. Ling Er masih kecil, butuh tidur cepat. Kita nggak ganggu lagi ya. Kalian istirahat yang cukup. Selamat malam. Ling Er. Kamu tidur cepetan ya. Besok pagi kakek nenek ajak kamu jalan-jalan ke supermarket. Selamat malam kakek nenek. Selamat malam, selamat malam. Cepetan tidur, cepetan tidur. Dadah. Lusin. Wan King. Kalian gak istirahat? Qianchen, aku duluan pulang ya. Kamu juga istirahat yang cukup. Akhirnya berhasil juga dibohongin. Ling Er. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk menyiapkan semua ini? Kamu benar-benar sudah membantu ayah banyak sekali hari ini. Ling Er tidak menyiapkan semua ini secara khusus kok. Itu karena sejak kecil Ling Er tidak punya orang tua. Ling Er selalu membayangkan bisa dipeluk seseorang saat tidur. Jadi saya meletakkan bantal besar di samping tempat tidur. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Lalu parfum itu? Karena Ling Er suka aroma yang ada di badan ibu. Jadi saya semprotkan sedikit parfum di tempat tidur. Dengan begini, saat Ling Er tidur bisa bermimpi tentang ayah dan ibu. Nak Ling Er, mulai sekarang. Kamu akan menemani tidur setiap malam, oke? Tidak perlu. Ling Er sudah besar, sudah dewasa. Tidak butuh ditemani lagi, aku bisa tidur sendiri. Ibu seharusnya tidur bersama. Dengan ayah kan? Tapi Ling Er, Ibu, cepatlah pergi tidur bersama ayah. Ling Er juga mau istirahat nih, selamat malam. Bagaimana kalau kita juga kembali ke kamar untuk beristirahat? Kenapa kamu baru turun sekarang? Tentu saja, karena aku pergi menyiapkan sesuatu. Apa maksudmu? Ketika kalian tidak memperhatikan, aku diam-diam memasang kamera di kamar Lu Qianchen. Lusin, apa kamu gila? Permainan intrik tidak berhasil, tentu aku harus lakukan langkah yang lebih berani. Selama antara dia dan Su Mengyao tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri, maka aku punya alasan untuk curiga bahwa mereka adalah pasangan palsu. Kamu sungguh tidak punya malu. Tidak punya malu? Kalau aku tidak lakukan ini, bagaimana aku bisa memperebutkan harta keluarga? Bagaimana aku bisa mendapatkan Lu Qianchen untuk dirimu sendiri? Kamu, Jangan berpura-pura menjadi orang suci lagi. Orang macam apa kamu? Kamu sendiri yang paling tahu. Kita ini cuma masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan saja. Ayo, kita lihat bersama saudara kandungku yang baik ini sedang melakukan apa sebenarnya. Tidak, aku harus segera memberitahu hal ini kepada ayah dan ibu. Nyonya Su Mengyao, apakah kamu tidak merasa keadaan kita seperti ini sangat aneh? ini sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Kalau bukan buat bantu kamu ngadepin orang tuamu. Siapa yang mau tidur satu ranjang sama kamu? Jangan salah paham, aku takut orang tuaku ngecek kamar lagi. Gak ada maksud lain kok. Kamu masih pengen ada maksud lainnya? Bukan, aku gak maksud gitu. Udah deh, nggak usah jelasin. Aku cuma bercanda aja kok. Tapi, keluarga-keluargamu, semuanya cukup unik-unik ya karakternya. Maaf ya, jadi bahan ketawaan. Gimana kalau kita ngobrolin masa lalumu? Soalnya gara-gara orang tuaku tadi. Jadi agak susah tidur. Pak Lu, hari ini kamu kok bawel banget sih? Aku tidur dulu. Selamat malam. Oh ya baiklah, selamat malam. Gak enak. Kamu ngapain? Pak Lu, kamu udah melewati batas nih.
Yao Yao dengerin penjelasanku dulu. Aduh, aku nggak mau denger. Nggak mau denger. Ternyata memang ada masalah. Suami istri, mana mungkin pakai kata-kata melewati batas gitu. Tadi masih nyinyir, kok sekarang malah analisis frame by frame. Gak usah banyak bacot. CCTV ini, mau kamu apain? Ya begini dong. Kamu pasti punya hobi aneh-aneh deh. Ya bilang aja, bisa nggak? Ya udah, ikutin yang kamu bilang aja. Yao Yao dengerin aku, di laci samping ranjang sebelah kiri. Ada kamera. Terus gimana dong? Acting. Sudah malam-malam gini, kalian berdua ngapain sih? Kok kalian datang? Papa, Mama, lihat nih. Lusin kamu ini cabul ya? Kamu berani. Pasang kamera di kamar kakakmu. Lusin, kamu gila ya? Kamu tahu nggak? Kamu lagi ngapain? Ini kan buat jaga-jaga. Kalau mereka, suami istri palsu gimana? Dasar kamu kesurupan. Cepat, pergi ke kamar kakakmu, copot itu kamera. Terus minta maaf sama kakakmu. Cepetan pergi. Papa. Paman, sudah malam begini, ganggu Qianchen. Hubungannya sama Menyo lagi nggak baik, mending kita amati semalam dulu. Besok pagi baru Lusin disuruh bongkar kamera dan minta maaf, gimana? Ini. Dia juga ada benarnya sih. Kalau Qianchen yang temperamennya kayak gini, kalau sekarang tahu, bisa-bisa ribut sama Lusin semalaman. Yah lihat. Ibu aja udah bilang, kita amati semalam dulu. Besok gue bongkar juga nggak telat kok. Tapi kalau lo emang nggak ada masalah, paling-paling cuma jongkok minta maaf sama dia. Oke, lo yang bilang ya. Kalau emang nggak ada apa-apa, besok lo siap-siap aja jongkok minta maaf sama abang lo. Ya ayo ke ruang tamu, layarnya gede. Kita bisa proyeksin. Lihat nggak abang gue? Tunggu. Apa? Lusin jangan ngomong. Ini. Gimana sih? Bagian pentingnya belum lihat. Lusin, udah cukup ributnya? Yah, ngapain mukulin gue? Bagian pentingnya belum lihat. Gimana mau buktiin kalau abang gue sama cewek itu beneran suami istri? Gue atur ulang dulu. Lo atur. Kok gue bisa punya anak aneh kayak lo? Dosa apa yang gue perbuat ya? Dari kecil sampai gede lo belum pernah mukul gue. Hari ini lo udah mukul gue 3 kali. Mukul? Hari ini gue nggak cuma mukul, gue tampar juga. Paman, udahlah. Lusin ngelakuin ini. Juga demi kepentingan perusahaan lu, Lusin. Cepetan minta maaf sama paman. Gue ngelakuin ini juga demi keluarga kita. Yah, gue salah, oke? Maafin. Lo ini gimana sih? Yah, gue salah, gue bakal berubah. Lo mau ngapain lagi? Yah, lo ngomong apa sih? Gue serius mau minta maaf. Bapak Ibu, mending gue langsung ke atas minta maaf sama abang gue. Terus kamera langsung dibongkar. Lo mau ke atas minta maaf? Lo? Iya, kalau video abang gue sama kakak ipar kebocoran gimana? Reputasi mereka bisa hancur. Dasar lo bego. Lo nggak tahu abang lo sama kakak ipar lo lagi ngapain di atas? Kalau lo masuk, lo bakal ganggu mood abang lo. Masa iya abang gue lama? Udah selesai kali. Lagian, gue naik nggak cuma buat minta maaf dan bongkar kamera, tapi juga ngasih dia air. Habis olahraga kan biasanya haus. Harus banyak minum air kan? Paman, Lusin punya pengalaman di bidang ini. Cukup banyak. Bagaimana kalau dia saja yang naik? Untuk mengantarkan air panas ke Qianchen dan Menyo, mengantarkan teko air panas. Kamu playboy, tapi bisa sampai punya pengalaman? Aku. Wan King kok bisa tahu banget? Wan King kok bisa tahu banget? Bai Chuan, Qianchen ini. Dari kecil fisiknya memang lemah. Kalau tidak, Tidak.
Kalau begitu, ikuti saran Lusin. Tapi, kita harus ikut naik bersama. Kalau cuma kamu yang naik sendiri, belum tentu akan terjadi apa-apa lagi. Ayah ibu tenang saja. Kalau gitu kita, ayo. Aku ini sudah jago lama. Nanti kalau lihat, kalian berdua ada yang aneh, lihat saja bagaimana aku membongkarnya. Bisa nggak lebih cepat lagi? Aku sudah cepat banget. Kalau gitu, coba lebih keras lagi. Gimana caranya lebih keras? Ini udah maksimal. Kamu cuma nyuruh-nyuruh. Kamu sendiri nggak gerak-gerak. Nggak mungkin. Kakakku bisa tahan segitu lama? Kok bisa gini? Jangan-jangan Qian Chen dia beneran. Kakakmu lagi sibuk. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Ayo jalan-jalan aja. Bos hebat juga ya. Ini namanya harimau, tidak akan melahirkan anak anjing. Kalian kok ada di sini? Aku, kami itu, ini, itu. Qian Chen, jangan tersinggung. Lusin bilang kamu mungkin haus setelah berolahraga. Jadi, kami sengaja ngasih segelas air. Iya. Lihat, kami kan bawa air. Tunggu dulu. Kalian kok tahu aku lagi olahraga? Kami, Itu, Lusin. Jangan lupa omonganmu. Nggak ada yang bakal bersihin berantakanmu. Qian Chen, di dalam kamar. Di kamar kita ada kamera. Apa? Ayah, ibu, kalian kok di sini? kami, Kakak ipar, kami bawa air. Bawa air. Lusin, kamu bikin masalah, masih mau kabur? Ayah, Bikin masalah. Siapa? Siapa sih? Siapa bajingan itu? Pasang kamera di kamarku. Qian Chen. Beneran kamera? Wah, selesai kita. Apa yang kita lakukan di kamar tadi malam? Terlalu keterlaluan. Meng Yao. Lapor polisi. Langsung lapor polisi. Hari ini, aku Lu Qian Chen. Harus menangkap si pengecut tak tahu diri ini dan membawanya ke pengadilan. Oke, jangan lapor polisi. Gak usah cari-cari lagi. Si pengecut hina yang kalian cari-cari ada di depan kalian. Kamu bilang kamera ini. Bukan, kamu curiga sama aku? Di depan kalian. Lusin, cepat berlutut dan minta maaf sama kakakmu. Lusin. Apa yang papa bilang tadi benar? Aku. Mama, jangan panggil aku. Dari kecil gak dididik bener. Sampai jadi orang aneh kayak gini. One King. Lusin, kali ini kamu keterlaluan banget. Kak, aku salah. Kali ini aku pasti berubah. Pasti. Oke. Aku sendiri yang urus. Kesabaranku ada batasnya. Papa, kakak sulung seperti ayah, aku mau ajarin adik ini pelajaran. Gak masalah kan? Memang harus begitu jadi kakak. Lusin, kali ini. Kakakmu cuma kasih kamu pelajaran kecil. Kalau ada lagi, awas aku tendang kamu. Udah tua kok lompat-lompat. Lempar sandalnya ke sini, cepat. Minta maaf yang tulus sama kakakmu. Maaf. Aku salah. Kerasin, gak dengar. Maaf. Aku salah. Ingat baik-baik, kalau ada lagi. Aku bakal bikin kamu jatuh miskin. Diam aja ngapain? Ayo pergi.
Tuan Lu, untung kamu cepat tanggap, ingetin aku. Kalau tidak, aku akan merepotkanmu lagi. Ah, mana sih? Yang paling pantas diucapkan terima kasih itu justru Ling Er. Iya, Ayah, Ibu, di dalam ruangan ini sumpek sekali. Akhirnya Ling Er bisa keluar. Ling aku, tidak kepanasan, kan? Tidak. Cuma begini belum cukup. Kalau sampai ketahuan, kita tidak ada jejak olahraga, bisa-bisa bahaya. Lihat, Ayah, lihat ini. Bisa tidak lebih cepat lagi? aku sudah secepat mungkin. Kalau begitu, coba lebih keras lagi. Mau pakai tenaga bagaimana lagi? Ini sudah maksimal. Kamu cuma menyuruhku. Kamu sendiri tidak bergerak. Sini, ibu peluk. Ling Er, bagaimana kamu bisa kepikiran? Menggunakan alat fitness untuk bantu ayah ibu? Karena Ling Er di dekat jendela. Dengar-dengaran percakapan Paman Lusin. Dengan Tante Wan King. Ling Er harus banyak makan sayur. Biar bisa tumbuh tinggi. Iya, Bu. Setelah sibuk beberapa hari, akhirnya lusin. Dan orang tuaku berhasil dibohongi. Pak Lu, beberapa hari lagi sudah malam tahun baru. Aku perkirakan mereka akan datang lagi. Tapi kali ini sudah ada pengalaman, seharusnya tidak salah lagi. Halo, Mata-mata di perusahaan bos Lu sudah sadar. oke, Ada apa, Pak Lu? tidak apa-apa. Ada urusan mendadak di kantor. Kalian makan dulu, aku kesana dulu. Baik, hati-hati di jalan. Mata-mata? Ibu, mata-mata itu apa? Mata-mata. Mata-mata itu penjahat besar yang bersembunyi di sekitar kita. Kalau begitu, ayah pergi menangkap penjahat? Ling Er, kenapa tiba-tiba tanya soal ini? Ling Er lihat di kartun. Tidak tahu artinya, jadi tanya ibu. Nah, si kecil Ling Er, pertanyaannya sudah selesai. Sekarang harus makan dengan baik, ya. Baik, Bu. Cepat katakan, kamu yang menyusup di grup Lu. Apa tujuannya? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Aku cuma datang kerja, kenapa kalian tangkap orang? Pura-pura nggak tahu ya? Jangan kira kalau kamu nggak kasih tahu aku. Aku nggak punya cara. Flash disk yang kamu telan ada di sini. Terus, kenapa? Nggak ada password, kalian bisa ngapain sama aku? Kamu, Oh, ya? bos Lu. Interogasinya gimana? Mulutnya keras, nggak mau ngomong jujur sama sekali. Dan flash disk yang diambil, nggak bisa dibuka tanpa password. Pendapatmu? Aku rasa, mending langsung pakai cara keras aja. Anak ini bikin perusahaan rugi puluhan miliar. Nggak usah. Aku lihat dia juga orang yang sentimental. Gini aja. Suruh dia tonton semua film kartun lama, biar nostalgia. Ini, Kapan selesai nontonnya? Kapan selesai, baru boleh tidur. aku paham, bos Lu. Halo, Ada urusan sama kamu, ada waktu nggak? Makan bareng, boleh? nggak ada waktu. Kalau tentang istri dan anakmu, gimana? Kian Chen, sudah lama kita nggak kayak gini. Berdua aja. Singkat aja. Kamu mau apa? Masa sih, sama aku? Bikin kamu nggak sabar banget? Tunggu dulu. Aku rasa foto-foto ini pasti menarik buat kamu. Gimana kamu bisa dapetin ini? Sekarang, bisa kita duduk, ngobrol nggak?
Kamu sebenarnya mau apa sih? Kita seharusnya bisa jadi kekasih. Ngapain jadi kayak gini sekarang? Dulu aku emang pernah mikirin ngejar kamu, tapi kemudian aku sadar. Kamu beda sama yang aku bayangin. Ayo, bilang. Berapa banyak yang harus aku bayar? Maksudnya? 1 miliar. Aku mau kamu. Mama, papa kok belum pulang? Perut Ling Er udah lapar banget. Papamu malam ini lembur. Jadi pulangnya malam. Kita berdua makan dulu. Yuk. Ling Er, jangan tunggu ayah pulang, kita makan bareng. Tapi kamu. Sudahlah, aku telepon Pak Lu saja. Tanya kapan dia pulang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Kok bisa gitu? Ada apa, Mama? Ayahmu malam ini mungkin. Ayah, Ling Er, ada apa? ayah, kenapa malam ini pulangnya selambat ini? Ling Er nungguin ayah, perut udah lapar banget. Oh ya? Ayah jadi kasihan, ayo kita makan. Pak Lu, malam ini nggak kenapa-napa, kan? Tadi aku telepon, HPMU mati terus. Gak apa-apa, lagi sibuk di kantor. Ayo, cepet duduk makan. Ling Er, makan yang banyak. Aku nggak ngerti maksudmu. Maksudku, kamu pasti ngerti. Coba jelasin lebih jelas. Qianchen, kamu pasti nggak mau. Rahasiamu ketahuan orang tua, kan? Kamu mengancam aku? Ini bukan ancaman. Bersama aku, kamu nggak cuma bisa mewarisi grup Lu, tapi juga kerja sama dengan MU Group. Kenapa nggak? Nggak mungkin. Kamu akan bikin pilihan yang tepat. Besok malam, aku tunggu di kafe pertemuan. Ayah kayaknya ada beban pikiran. Ayah diancam orang. Kalau ayah direbut saingan mama, rumah baru Ling Er bakal hancur. Nggak boleh. Ling Er harus cari cara. Ayah. Ada apa, Ling Er? Ayah, capek banget seharian kerja kan? Mama mau kasih ayah lauk. Itu, Ling Er bilang. Ini semua makanan favorit ayah. Entah cocok nggak seleranya. Coba cicip. Terima kasih. Aneh, kok Ling Er tahu selera aku? Sampai sedetail ini. Cicipin. Ayah, capek ya? Ling Er, Nona Su. Kalian kenapa hari ini? Ada yang menyuapkan makanan, ada yang memijat kaki. Bikin aku jadi agak tidak nyaman. Soal pekerjaan, kami memang nggak bisa bantu banyak. Cuma bisa lakukan tugas kami, bantu Bapak sedikit. Iya, Papa. Papa suka nggak? Suka. Ini kan rasanya punya keluarga? Kalau bisa terus begini. Bagus banget ya. Kakak babi bawa babi kedua dan babi ketiga. Mereka bangun rumah bareng. Lihat, kakak si sulung. Pakai jerami. Si tengah pakai kayu. Cuma si bungsu paling pintar. Dia pakai apa? Lihat. Pakai batu bata. Halo, Qianchen, gimana? Sudah dipikirkan? tenang saja. Besok malam, aku kasih jawaban yang memuaskan. Qianchen, aku harap kamu tahu. Siapa yang benar-benar bisa membantumu? Gak usah diingatkan. Aku tahu. Tuan Lu, tas Anda. Terima kasih. Papa, jangan pulang telat ya. Papa nggak akan. Papa pasti nggak akan ninggalin Ling Er. Gimana?
Soal mata-mata, ada hasil belum? Sudah ditontonin semua episode Peleasan Goat. Sekarang udah nggak tahan, minta tidur terus. Kalau ditambahin Bonnie Bears, kayaknya bakal jebol. Bagus. Oh ya, kumpulin manajemen menengah ke atas, rapat besok pagi. Ada hal penting yang mau kuumumkan. Ada apa lagi? Ada hal yang sangat penting, mau saya laporkan. Katakan. Beberapa bulan ini, sebagian besar manajemen menengah ke atas sudah diganti sama orang wakil presiden baru. Rapat ini kayaknya bakal susah. Apa? Hal seperti ini, kenapa baru sekarang bilang? Bos Lu, saya pernah lapor. Waktu itu Anda bilang, asal nggak sentuh departemen inti, nggak apa-apa. Makanya, Kamu? Sudahlah, urusan ini aku yang tangani. Kamu lanjut periksa kasus mata-mata, harus dapat hasil. siap, Bos Lu. Qian Chen, tidak menyangka kamu mau menunggu saya selama ini. Ling Er, mulai sekarang kamu harus kurang makan makanan manis ya. Hati-hati terkena gigi berlubang. Sudah paham, Bu? Cepat lihat, Bu. Itu ayah dan bibi Wan King. Kenapa Tuan Lu ada di sini? Sudahlah. Lebih baik kita tidak mengganggunya. Kita bicara pelan-pelan saja. Ayahmu itu mungkin sedang bicara soal pekerjaan dengan bibi Wan King. Itu saja. Bagaimana ini? Kita benar-benar tidak bisa bersembunyi. Bu, kita bersembunyi di sini saja. Kalau keluar dari sini, kita akan ketahuan. Harus paksa aku untuk membuat pilihan ya? Aku lakukan semua ini untuk kebaikanmu. Dia hanya pacar sewaan. Seorang yatim piatu dari panti asuhan, membentuk keluarga dengan orang-orang seperti itu. Apa masa depan yang bisa kamu dapatkan? Aku. Qian Chen, aku mengerti alasan kamu melakukan semua ini. Semua itu untuk mewarisi perusahaanmu, tapi bukankah sama dengan aku? Aku bisa memberimu yang lebih baik. Jika kamu tidak setuju, aku akan memberitahu segalanya. Kepada ayah dan ibu Mu. Aku mengerti maksudmu. Tunggu sebentar. Qian Chen, kamu. Maaf Wan King, aku. Qian Chen, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Qian Chen, kamu sudah berpikir jernih kan? Wan King. Dokumen-dokumen itu. Tenang saja, dokumen-dokumen itu nanti aku suruh orang hancurkan setelah pulang. Pasti tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Syukurlah. Kapan kamu rencana putus dengan pacar suaanmu itu? Belum bisa sekarang. Kenapa? Karena, Qian Chen, sekarang berpacu denganku saja. Kamu tetap bisa mewarisi perusahaan lu nanti. Aku yang akan menjelaskan kepada ayah dan ibu Mu. karena aku masih butuh kamu, tolong bantu aku satu hal. Bagaimana jika ibu marah dan cemburu? Apakah kita harus memberitahu ibu bahwa ayah sebenarnya tidak suka bibi jahat ini? Bu. Ayah. Ayah. Ling Er. Hari ini kamu di rumah, apakah sudah berperilaku baik? Ling Er sangat penurut. Ayo, ayah mau makan buah. Nona Su, apa yang terjadi denganmu? Sepertinya kamu terlihat tidak terlalu senangnya. Ayah yang bodoh. Ibu sedang marah, loh. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Ayah, ibu sudah sibuk seharian, loh. Bagaimana kamu tidak menyadarinya? Berikan buah ke ibu. Dulu kan selalu ibu yang memberikan buah ke ayah. Oh. Tidak perlu, Tuan Lu. Aku sendiri punya tangan, bisa ambil sendiri. Ibu tidak suka makan. Ling Er yang suka makan. Kalau begitu, semua dimakan Ling Er saja. Ling Er, ini tidak higienis. Kita makan yang ini. Mengerti, Bu? Nona Su, kamu ini,
Nanti malam aku tidur bersama Ling Er. Tapi beberapa hari lagi kan ulang tahun baru Imlek, orang tua saya akan datang kemari. Kita bicarakan itu nanti setelah mereka datang. Nona Su, apa yang terjadi hari ini? Halo, Bos Lu, mata-mata itu sudah bicara, ada penemuan penting. Bos Lu, sudah kami selidiki dengan jelas. Mata-mata itu diutus oleh Bos Sin untuk menjadi agen dalam perusahaan. apa alasannya? Secara tampilan, tujuannya adalah untuk membuat utama perusahaan turun nilainya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah Dewan Direksi menunjukmu sebagai Chief Executive Officer. Untuk mewarisi perusahaan. Dia benar-benar tidak memilih cara untuk mencapai tujuannya. Bos Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sudah menguasai sebagian besar posisi menengah dan atas di perusahaan. Bagaimana kemampuan para staf level menengah dan atas itu? Sangat buruk, beberapa orang bahkan hanya pernah membuat satu PPT. Terlibat dalam satu proyek, sudah diberi jabatan penting. Kalau dibiarkan terus, perusahaan pasti akan hancur cepat atau lambat. Perusahaan lu bisa sampai hari ini. Tidak lepas dari sistem penghargaan dan hukuman yang jelas. Lucy memilih orang berdasarkan kedekatan. Itu berarti dia sudah berdiri berlawanan dengan perusahaan. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya. Asisten Su, kamu segera bawa orang untuk mengendalikan Lusin. Bos Lu, ini rasanya agak sulit. Bos Sin selalu ditemani banyak pengawal pribadi, tidak pernah jauh dari sisinya. Kalau benar-benar kita kirim orang ke sana, belum tentu bisa mengalahkannya. Lagi pula apa? Lagi pula kalau penangkapan gagal. Bos Sin jadi marah, dia bawa anak buahnya sendiri. Bikin perusahaan baru gimana? Bikin perusahaan baru. Lucy mau pecah belah grup lu? Gak boleh. Aku harus cari cara yang lebih aman. Halo, Qian Chen, sudah larut begini. Ada apa? ada urusan mendesak. Kamu ada waktu sekarang? Ada, aku langsung ke sana. Oke. Hah, cuma alat yang dibawa Qian Chen aja. Wan King, dia sekarang. Cari MR lu buat apa? Jangan-jangan. Lupakan, ngapain mikirin, bukan urusanku. Wan King. Telat banget manggil kamu. Ganggu istirahat nggak? Nggak, ada apa sih? Buru-buru amat. Grup lu ada masalah. Aku butuh bantuanmu. Wan King. Kamu kelihatannya kayaknya nggak kaget sama sekali. Soal ini, Lusin pernah kasih tahu aku. Dia bahkan mau ajak grup MU bareng-bareng ngerjain kamu. Apa? Tapi aku nggak setuju. Kamu ini terlalu jujur. Grup lu sampai diinfiltrasi adikmu. Sebegini parahnya baru sadar. Katakan, mau dibantu gimana? Aku mau kamu. Terima tawaran kerja sama Lusin. Maksudmu? Ling Er, mulai sekarang malam jangan minum banyak air. Nanti gampang bangun tengah malam. Iya, Bu. Ayo. Yau, Ling Er. Sudah larut belum tidur? Ling Er minum kebanyakan sebelum tidur. Mama baru nemenin Ling Er ke kamar mandi. Papa, kamu? Aku lagi sama Tante Wan King. Bicarain urusan kerja. Itu ayo. Aku anterin kamu. Pekerjaan apa yang harus dibahas tengah malam? Ah, Kamu sudah punya istri, aku harap kamu ingat batasannya. Ling Er, ayo kita masuk ke dalam. Qian Chen malam ini sangat tahu batas. Kami berdua benar-benar tidak melakukan apa-apa. Sepertinya Mama salah paham lagi dengan Papa. Tidak boleh. Aku harus cari cara bantu Papa. Ling Er, ayo. Jangan ganggu papa dan tante kamu. Sampai jumpa, Papa. Qian Chen, bukankah kamu bilang mau mengantarku? Ayo. Bos Sin. Tahu Anda suka minuman keras? Hari ini saya bawa sedikit. Anda lihat sudah cukup, taruh saja di sana. Bos Sin, sepupu saya. Ingin jadi ketua tim keamanan perusahaan kita, bagaimana menurut Anda? Besok rapat perusahaan, suara untuk CEO eksekutif pertama. Anda mau pilih siapa? Tentu saja pilih Anda. Kalau bukan karena Anda. Dengan pendidikan SMP saya ini, mana mungkin bisa dapat posisi ini? Kamu tahu diri juga.
Sudah, pulang saja, soal ketua tim keamanan. Saya akan beritahu Departemen Keamanan. Terima kasih Bos Lu. Oh, masih tahun 82. Masuk. Yuan King, angin apa? Yang bawa kamu ke sini? Kenapa? Biasanya kamu yang minta-minta aku datang. Hari ini aku datang. Kamu tidak senang? Jangan. Bukan tidak senang, aku senang. Senang kamu datang, duduklah. Ini, minum air. Air yang kamu tuang, aku tidak berani minum. Apa-apaan kamu bilang, masa aku mau celakai kamu? Hari ini aku datang. Mau berunding denganmu tentang sesuatu. Itu namanya berunding? Itu namanya perintah, ada apa? Perintah saja, pasti lambat. Aku Lusin, aku keluarga Lu, jamin selesai. Kamu tidak bisa serius sedikit. Aku sudah sangat serius. Sudahlah, masih ingat dulu kamu undang keluarga MU untuk bekerja sama. Lawan Lu Qianchen bersama. Ingat, kenapa? Kamu setuju? Keluarga MU ada pesanan besar. Asalkan kamu bisa mewakili Lu Group untuk menandatangani, aku rasa posisi CEO eksekutif pertama Lu Group. Tak akan ada yang bisa saingi kamu. Sungguh? Kamu sebaik itu? Ngapain bohong? Kalau nggak mau, aku kasih ke Lu Qianchen aja. Jangan. Aku cuma penasaran, semua yang kamu lakukan ini. Benar-benar cuma untuk mendapatkan Lu Qianchen sebagai orangnya? Hanya dengan menjatuhkan Lu Qianchen dari puncak, aku baru punya kesempatan untuk menaklukkannya dan mendapatkannya. Sekarang, kesempatannya tepat sekali. Wah, serem juga kalau wanita udah gila. Kapan? Besok. Tempatnya di ruang rapat MU Group. Besok? Kebetulan banget. Besok kan rapat besar Lu Group. Ada masalah? Enggak ada masalah. Besok, setelah aku berhasil dapatkan kontrak besar ini, aku bisa bawa prestasi ini balik ke rapat Lu Group. Langsung rebut posisi CEO eksekutif pertama. Oke. Sampai besok. Kakak baikku, aku akan buat kamu benar-benar lihat aku. Aku udah kenyang. Ling Er, di rumah harus jadi anak baik, dengar kata mama ya. Iya, Ling Er akan jadi anak baik. Tunggu dulu. Ada beberapa hal, nggak mau jelasin? Hal apa? Aduh, serem, papa mama mau bertengkar. Tadi malam, kamu sama Nona MU, beneran cuma urusan bisnis? Betul. Oke. Aku ngerti. Ada apa sih? Kok aku rasa Nona suka ya lagi marah sama aku? Papa, tadi malam Ling Er sama mama. Waktu makan di kafe pertemuan. Lihat papa peluk Tante Wan King lagi ciuman. Nona Su, jangan salah paham, bukan seperti yang kamu bayangkan. Tuan Lu, nggak perlu jelasin. Aku cuma mau ingetin. Walaupun kita cuma kerja sama, tapi paling nggak kamu harus punya standar moral minimal dong. Kalau nggak, aku bisa minta batalin kontrak. Aku. Lupakan, ngapain aku jelasin ke dia? Dia cuma pacar sewaan aja. Oke. Aku ngerti. Mama papa salah paham. Makin parah. Hari ini kakak dan adik Lu bersaing. Dapat posisi CEO utama. Kamu mau pilih siapa? Ya pasti bos Lu dong. Kata-katamu sama aja bohong. Area MU Group dilarang bawa bodyguard pribadi. Aku temannya Nona MU, kenapa gak boleh bawa? Maaf, peraturan grup. Ya udah, gak bawa ya gak bawa. Masa Nona MU mau celakain aku? Udah 2 jam. Yuan King dateng apa enggak? Apa maksudnya? Gak boleh pergi? Aku kasih tahu. Aku cuma perlu 1 kalimat, bos MU bakal pecat lo. Bos Sin, kenapa marah-marah banget? Kan aku udah dateng.
Akhirnya dateng juga, pantat udah kebas. Gimana? Kontraknya, udah siap belum? Coba tebak. Lu Qianchen, kenapa kamu di sini? Lusin, di luar. Aja mau panggil aku kakak. Kalian mau apa? Setelah rapat Dewan Direksi Lu Group, diputuskan. Wakil Presiden Utama Lusin, selama menjabat diduga melakukan banyak pelanggaran. Merugikan perusahaan, sekarang dikarantina paksa. Lo ngomong asal aja. Bawa pergi. Apaan sih? Aku ke MU Group buat kerjasama. MU1 King, dasar cewek, kenapa jahat banget ke aku? Asal bisa dapetin Lu Qianchen. Siapa sih Lusin lo? Bawa pergi. MU1 King, dasar cewek bodoh, otak cinta. Dia gak cinta lo, jangan naif. Aku pasti balik lagi. Qianchen, jangan takut. Hasutan Lusin gak pengaruh ke aku. Kenapa buru-buru pergi? Gak mau makan buat rayain? Masih ada urusan perusahaan, ntar aja kalau udah selesai. Dia gak cinta lo, jangan naif. Gak mungkin. Gimana nih? Dua bos lu. Sampai sekarang belum dateng. Iya ya. Jangan-jangan ada apa-apa? Gak mungkin, rapat penting banget gini. Masa mereka absen, ya kan? Iya, Bos lu, kok cuma Anda yang datang? Bos Sin mana? Gak usah nunggu. Bosin kalian. Dia gak bisa dateng. ini gimana sih? Li Sui, Jiang Che, Gu Shao, Liu. Orang-orang di atas diduga melanggar berat. Segera ke Departemen Keamanan. Untuk pemeriksaan isolasi. Kalian ngapain? Kami kan datang buat rapat. Bos lu, kami semua difitnah. Rapat? Kalianlah bintang utama rapat ini. Tenang aja semuanya. Bosin dan kawan-kawan berusaha menggulingkan struktur perusahaan. Merebut kendali perusahaan secara ilegal. Sekarang sudah digagalkan total. Oke. Mari kita mulai rapat. Bos lu, kantor Bos Sin sudah digeledah semua. Tapi bukti kuat masih belum ketemu. Terus aja geledah. Gak mungkin. Lusin ngumpulin orang sebanyak ini. Tapi gak ada masalah sama sekali. Siap. Nona Su, Lu Ling Er. Kalian kok dateng? Ling Er di rumah gak mau diam, minta ketemu ayah. Jadi aku bawa dia ke sini, cuma mau lihat-lihat aja. Seharusnya. Gak ganggu kerja bos lu, ya? Masa sih? Bos lu ada di dalam. Silakan masuk. Bukannya udah bilang, tanpa izin aku, siapapun gak boleh sembarangan. Jadi, Ling Er, Nona Su, kalian kok dateng? Ling Er di rumah gak mau diam, minta ketemu aku. Ya udah aku bawa dia ke sini. jadi Ling Er sama Mama. Nggak ganggu kerja kamu kan? Enggak. Bukti Lusin masih belum ketemu. Gimana nih? Daddy lagi kesulitan. Kalau Ling Er bisa bantu Daddy, siapa tahu hubungan Mama sama Daddy bisa membaik. Daddy, Ling Er mau jalan-jalan di kantor. Bisa antar Ling Er jalan-jalan nggak? Ini. Ling Er, waktu kita di rumah. Kan sudah janji, tidak boleh ganggu ayah kerja. Tapi Ling Er cuma mau tahu sedikit tentang kerjaan ayah. Ling Er, dengar kata ibu. Ayah memang sibuk banget. Jadi, Gak apa-apa. Kalau Ling Er pengen tahu banget. Ayah ajak Ling Er jalan-jalan lihat-lihat. Gimana, Ling Er? Makasih ayah. Ayo. Ling Er, boleh lihat-lihat. Tapi jangan sentuh barang paman Lusin, ya. Iya, Ibu. Aduh, Ling Er bikin masalah. Ling Er, ibu kan sudah bilang jangan. Sembarangan pegang barang paman Lusin. Wah, ternyata isinya luar biasa. Ini.
Racun anggur Raja Lanling. Sama setengah botol sisa Lavita tahun 82 dari rapat tahun lalu. Totalnya minimal miliaran. Ayah, Ling Er bikin masalah ya? Nggak, Ling Er nggak bikin masalah. Malah bantu besar. Bantu besar? Pak Lu, ini gimana sih? Aku sama Ling Er bingung. Lusin itu pakai jabatan buat keuntungan pribadi. Semua ini bukti kuat buat menjeratnya. Lusin pakai jabatan buat keuntungan pribadi? Jadi, Pak Lu sibuk urusin ini? Pak Lu, mau kemana? Interogasi Lusin. Ayah, Ling Er ikut. Oke. Ayo. Ayah ajak Ling Er. Jujur, tujuanmu ke grup MU apa? Aku wakil direktur utama. Perlu lapor ke kamu? Kami mewakili dewan direksi. Jujur. Aku nggak mau bilang mau apa? Kamu. Bos Lu, dia masih nggak mau ngaku. Kamu istirahat dulu, biar aku. Lu Qianchen, jangan kira bisa kendalin aku. Lalu aman jadi CEO utama. Mimpi. Oh ya? Coba kamu lihat ini dulu. Dari mana kamu dapat wine ini? Tentu saja ditemukan di kantormu. Bukan cuma satu botol ini, jumlah totalnya, kira-kira nilainya. Mencapai puluhan miliar kan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lusin, oh Lusin. Kamu menerima wine langka senilai puluhan miliar, jika ayah kita tahu tentang ini. Dan juga dewan direksi, kamu tidak cuma akan dipecat. Kamu bahkan bisa masuk penjara loh. Kamu memfitnahku. Ini saya beli pakai uang saya sendiri, sungguhan. Menurutku ini, kamu beli pakai uang negara. Kamu omong kosong. Aku tidak lakukan itu. Lusin, jangan membantah lagi. Gaji plus dividenmu setahun cuma beberapa miliar. Wine senilai puluhan miliar, mana mungkin kamu bisa beli dengan gajimu? Aku mau bertemu ayah. Bos Lu, kami di rumah Lusin. Menemukan brankas tapi tidak bisa dibuka. Bagaimana menurut Anda? Bawa ke sini. Apa yang kamu lakukan? Ini barang pribadiku. Kamu telah menggelapkan kekayaan perusahaan senilai puluhan miliar. Kami punya hak untuk menyita barang pribadimu. Bos Lu. Departemen teknis sudah memeriksa, cuma ada 3 kali kesempatan memasukkan password yang salah. Jika salah terus, brankas akan terkunci permanen. Tidak apa-apa, saya coba dulu. Apa itu tanggal ulang tahun ayah? Password salah. Jangan-jangan tanggal ulang tahun ibu? Password salah. Bagaimana ini? Cuma tersisa satu kesempatan lagi. Kakakku yang bodoh, kamu tidak akan pernah bisa menebak. Apa passwordnya? Ayah, biarkan Ling Er yang mencoba. Ling Er, kamu mau mencobanya? Keberuntungan Ling Er bagus loh. Biarkan Ling Er yang mencoba ya. Bos Lu, cuma tersisa satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik. Ling Er, cepat kembali, urusan sepenting ini. Serahkan ke ayahmu yang tangani sendiri. Tidak dong, Ling Er bisa bantu ayah kok. Ling Er, jika kamu tidak mendengarkan lagi, nanti ibu tidak akan ajak kamu ketemu ayah lagi loh. Bu? Masalah wine dan pembentukan kelompok pribadi ini. Sudah cukup untuk menentukan kesalahan Lusin. Adapun brankas ini, hanya menambah bukti saja. Baiklah. Ling Er, kesempatan terakhir ini akan kuserahkan padamu. Semoga beruntung ya Ling Er. Pak Lu, hal sepenting ini. Sadar. Tak apa, kalau gagal pun tak masalah. Anggap saja menghibur Ling Er. Baiklah, Pak Lu, kau memang memanjakannya. Kira-kira passwordnya apa ya? Telepati aktif. Ling Er sedang apa ini? Tak tahu, dia sering begini di rumah juga. Password Paman Lusin, unik sekali. Lupakan saja, kalian tak mungkin tahu passwordnya. Password benar. Ini tak mungkin. Ling Er, bagaimana caramu melakukannya? Ling Er coba ulang tahun ayah. Kunci pintu langsung terbuka. Apa? Passwordnya ternyata ulang tahun Bos Lu. Pantasan Bos Sin begitu percaya diri. Ternyata passwordnya diatur jadi ulang tahun Bos Lu.
Ling Er. Kau luar biasa. Nanti ayah belikan makanan enak. Terima kasih ayah, ibu, Ling Er hebat kan? Ling Er yang terbaik, tos dong. Yes. Lusin merebut kekuasaan, rupanya sudah direncanakan. Bukti nyata. Lusin, ini semua adalah bukti kau dan pimpinan grup merebut kekuasaan. Aku tidak. Aku lakukan ini demi kepentingan perusahaan. Masih membantah. Lusin, orang ini pasti kau kenal baik. Aku tak kenal orang ini, Bos Sin. Mengakulah saja, mereka pakai cara modern. Takkan tahan, kau mengkhianatiku, ini bukan salahku. Aku sangat mengantuk, aku ingin tidur. Bos Lu, asisten Su, yang perlu diakui. Sudah kukatakan, kumohon biarkan aku pejamkan mata sebentar. Bawa dia pergi, biarkan dia istirahat. Terima kasih Bos Lu. Aku kasih kesempatan lagi, kau mengaku. Atau tidak. Aku tidak, masuk ruang interogasi ini, kan kalian yang berkuasa. Kesabaranku terbatas. Bertahun-tahun aku bersaing denganmu untuk posisi ini. Tapi yang kulakukan ini, hanya ingin membuatmu lebih memperhatikanku. Aku ingin kau paham, adikmu ini tak kalah. Mengarang. Jangan main kartu keluarga denganku. Apakah kau pikir aku akan percaya? Yau Yau, Ling Er, kita pergi. Hei, Tuan Lu. Apakah mungkin Lusin? Jangan ditipu oleh adikku, hal yang paling dia kuasai adalah berakting menyedihkan dan berpura-pura menderita. Aneh, Paman Lusin sepertinya tidak berbohong. Bos Lu, Sebelum malam tahun baru Imlek, aku butuh dari dia mendapat jawaban yang memuaskan. siap, jamin selesai tugas, Qian Chen. Kelompok ini dikelola dengan baik olehmu. Aku sudah lihat laporan keuangan dibandingkan tahun lalu. Tumbuh hampir 90%, itu artinya kita. Nilai pasar perusahaan hampir 2 kali lipat. Ayah, jika bukan karena dukungan besarmu dari belakang, bagaimana mungkin aku bisa? Jika perusahaan ini, Lihat dirimu, sudah berapa kali aku katakan padamu. Kamu harus berpura-pura saat waktunya, jangan terlalu rendah hati. Lagi pula, aku sudah melepaskan kendali selama bertahun-tahun. Apalagi dukungan yang bisa aku berikan? kau melepaskan kendali adalah dukungan terbesar untukku. Selamat tahun baru. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Apa? Tidak menyambutku? Qian Chen, siapa yang datang? Paman, selamat tahun baru. Wah, Wan Qing sudah datang. Ayo, ayo cepat duduk. Terima kasih, Paman. Nak jahat, tante itu saingan ibu. Tante bawa hadiah mainan untukmu. Apa kamu suka? Boneka mainan. Nanti kalau aku dan Qian Chen bersama, boneka kecil ini mungkin bisa terus dirawat. Wan Qing sudah datang, ayo kemari. Makan malam tahun baru bersama, mengerti Bu? Ayo, Luling Er, kita makan bareng. Qian Chen, ayo bersama ayahmu makan. Yau Yau jangan sibuk lagi, ayo makan. Ya, Ayo, Pangsit datang. Cepat duduk, cepat duduk. Bukan ini, hampir jam 12 malam, kenapa adikmu belum datang juga? Iya Qian Chen, cepat hubungi adikmu. Telepon dia, suruh dia cepat pulang makan malam tahun baru. Ayah, ibu, dia tidak bisa datang. Apa? Lusin telah merugikan kepentingan perusahaan. Dilengsarkan oleh Dewan Direksi, dia sendiri sudah menandatangani pengakuan kesalahan. Bangsat ini, sia-sia aku percaya padanya. Dia berani melakukan hal seperti ini. Ayah, segera putuskan hubungan dengan Lusin, kalau tidak, ayah juga akan terkena imbasnya. Lusin bisa berbuat seperti ini, semua karena ayahmu memanjakannya. Aku yang memanjakan? Entah siapa yang setiap hari membisikiku. Kalau tidak, mana mungkin aku mengangkatnya jadi wakil presiden direktur grup. Paman, Bibi, hari ini tahun baru, kita makan dulu yuk. Masalah Lusin nanti saja dibahas. Qian Chen, lihat, bisakah kamu kasih adikmu satu kesempatan untuk memperbaiki diri? Iya, Qian Chen, dia kan adikmu. Ini tahun baru, setidaknya kita harus makan malam bersama. Baiklah, kalau ayah ibu sudah bilang begitu, aku juga akan kasih dia kesempatan. Halo, asisten Su. Suruh dia masuk. Ayah, ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak bersaing dengan kakak. Apalagi merugikan perusahaan. Minta maaf sama kami buat apa? Cepat minta maaf sama kakakmu. Minta maaf yang baik. Kak, terima kasih.
Sudah kasih aku kesempatan memperbaiki diri. Mulai sekarang, urusan perusahaan, aku tidak akan ikut campur lagi. Aku akan baik-baik di rumah, menemani ayah ibu menikmati masa tua. Membuat mereka senang. Adik, kakak senang kamu bisa menyesal seperti ini. Soal dewan direksi, dihukum atau tidak, tergantung sikapmu ke depan. Perusahaan, jangan ada batas kita. Terima kasih, Kak. Dasar kau, tidak berguna. Ayo, cepat duduk, kita makan malam tahun baru bersama. Ayo, kita mulai makan. Ayo, cepat makan, cepat makan. Ini, makan pangsit, Ling Er. Kakek, nenek, ayah, ibu, tante Wan Kim. Paman Lusin, di luar ada kembang api. Ayo, kita lihat kembang api bersama. Ayo, ayo, ayo. Kembang apinya cantik sekali. Sudah lama tidak lihat kembang api secantik ini. Iya, benar-benar cantik. Setelah tahun baru, kontraknya akan segera berakhir. Tapi aku harap kontrak ini diperpanjang tanpa batas. Kalau aku mengungkapkan perasaan pada Nona Su sekarang, apakah dia akan menerimaku? Mungkin, inilah cinta yang dia inginkan. Liang Chen, karena kamu sudah menemukan cinta sejati. Sudah waktunya aku melepaskan. Kontrak dengan Tuan Lu akan segera berakhir. Apakah dia akan memperpanjangnya? Ayah akan memperpanjang, ibu juga ingin memperpanjang. Sepertinya Ling Er akhirnya punya keluarga yang utuh. 10.000 tahun terlalu lama. Kita harus bertindak sekarang.